Jadi kita mimpi, kita udah tinggal di sini, kita didatangi lagi dalam mimpi bahwa kita jumpa putri yang 7 ini tadi. Lepas itu semua saya dikasih tahu, semua saya dinampakkan. Dari awal kan sejarah perangnya, itu pun dinampakkan. Dalam waktu perang tuh, saya nampak orang tuh semua perang. Pakai Belanda itu ya. Saya nampak, saya berdiri, saya aja ketakutan. Saya nggak mampu, saya bilang. Dari ini tujuh putri ini bukan satu tempat, bukan satu gunung. Bukannya dari satu gunung. Katanya dari Gunung Daek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di penelusuran tim Galeri Project. Jadi kali ini kami tim Galeri Project sedang berada di sebuah tempat yang dimana dikatakan tempat ini adalah dulunya ceritanya itu ada hubungannya dengan Putri Raja yang dijadikan kayak kolam pemandiannya atau seperti apa gitu. Jadi ada putri-putri raja yang konon ceritanya dulu di sini dijadikan tempat pemandiannya. Nah, gimana sih cerita tempat ini sampai bisa kebangun ataupun sejarahnya seperti apa, itu yang bikin kami ingin cari tahu lebihnya itu seperti apa sebetulnya ceritanya. Karena bisa dibilang seperti yang mungkin pemirsa lihat sekarang ini, bisa dibilang tempatnya ini kurang terawat ataupun nggak pernah diurus ataupun seperti apa gitu. Jadi itulah yang membuat kami ingin datang ke tempat ini sekaligus mau cari tahu seperti apa sih cerita tempat ini. Mungkin kita nanti bakal nerusin langsung ke narasumber, karena ya sedikit gimana ya, dari ceritanya itu bahwa tempat ini ditemukan itu awalnya berdasarkan mimpi seseorang. Nah, nanti lebih cerita lebihnya itu seperti apa bakal kita cari tahu nantinya. Mungkin itu aja, tapi sebelum itu ya pemirsa jangan lupa sebelum kita lanjut nanti pemirsa yang nonton di channel Galeri Project kali ini, jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe channel kami. Jangan lupa juga like, juga share video kami agar video dan juga channel Galeri Project ini terus berkembang. Dan juga harapannya channel ini bisa memberikan informasi seterusnya nantinya. Jangan lupa like, juga komennya nanti gimana kurang bagusnya ataupun seperti apa, itu harapan kami nanti ada masukannya biar kedepannya channel Galeri Project ini lebih bagus lagi. Oke pemirsa, mungkin itu aja, kita lanjut jalan jumpain narasumbernya ya. Kak, Gal. Assalamualaikum.
Oke, pemirsa, seperti yang dibilang tadi, saya mau ke tempat narasumber. Kali ini saya udah di rumahnya narasumber. Bisa Ibu perkenalkan dengan Ibu siapa? Oh iya, bentar. Haja Derliana. Ibu Haja Diriana. Derliana. Jadi menurut infonya nih Bu, kan kami ini dapat tempat ceritanya mau gali cerita yang ada di pemandian Putri. Bersiram 7, Putri 7 ini tadi kan. Jadi dari info yang kami dapat ini bahwa Ibu inilah yang pertama kali nemuin tempat itu. Iya. Asal muasalnya itu kan Ibu nemuin tempat ini kan, beritanya itu kan katanya dari mimpi. Iya. Kami boleh Ibu ceritain sedikit nggak seperti apa awalnya Ibu tuh kok bisa nemuin tempat ini gitu, seperti apa gitu. Ya awalnya itulah tadi ya. Awal dari pertamanya itu ya tadi kita bilang ya, kita bangun rumah di sini. Udah sekian bulan kita sudah buat. Awal pertamanya kita didatangi penunggu lah mungkin di sini ya, atau punya kampung inilah. Jadi ada berpesan dengan kita dalam mimpi itu dia datang berpesan, katanya kalau cucu mau buka kampung di sini silakan aja, tapi jaga dari kemaksiatan ya. Ya udah, kita pun lanjutlah buat rumahnya. Sampaikan kita 6 bulan kemudian, kita pun ada tukang taruh sini Bu, yang bikin rumah. Tinggal di sini. Ya, mereka juga dapat juga mimpinya sama seperti yang ke saya. Cuma di situ dia bilang jangan sampai sumur itu dikotori, rawatlah baik-baik dan jangan sampai ditutup. Gimana caranya pun nanti jangan ditutup. Jadi sudah begitu, sudah siap rumah ini, kami pindah ke sini sekitar tahun 2000. Satu-satunya rumah di sini hanya rumah kami ini. Belum ada rumah sampai ke depan sana belum ada rumah. Jadi kita mimpi, kita udah tinggal di sini, kita didatangi lagi dalam mimpi bahwa kita jumpa putri yang 7 ini tadi. Tapi dengan awalnya tadi kita ke sumur. Pas kita ke sumur, jumpa mereka 2 orang dulu mandi, yang satu lagi nimba airnya taruh ke kendi, yang satu nih lagi mandi putrinya ini. Dia pakai cedok gitu kan, karena sumur ini dulu dari tanah ini rata airnya, tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini turun ke bawah gitu kan. Dulu rata. Dulu model sumurnya ini lonjong, model oval. Jadi rata. Jadi orang ini cedok airnya gampang gitu. Antara sumur ini dengan laut itu beda hanya semeter aja batasnya. Pada saat itu kita pun bingung juga, tapi ya syukur juga lah punya air banyak gini bagus gitu kan. Masa itu orang lori juga sering ngambil ke situ, tapi kan pada saat itu kita tak tahu kalau ini satu-satunya sumur sejarah. Kita tak tahu ini yang dibilang sumur Putri ini. Kita taunya ini sumur Putri ini dari almarhum Pak Ali. Ini katanya sumur Putri 7 dari gunung mana ya? Dari ini 7 putri ini bukan satu tempat, bukan satu gunung. Bukannya dari satu gunung. Katanya dari Gunung Dae. Saya pun tak tahu gunung ini apa yang bercabang itu dari Bintan. Ini satuannya dia, kumpulannya dia gitu. Seperti itu. Jadi pada saat itu kita tanya lagi sama, setiap kita dapat mimpi ini kita tanyakan sama bapak ini, karena bapak ini dulu yang pegang kampung ini kan. Jadi dia bilang, iya Bu, tapi kalau Ibu bisa bantulah saya, kata bapak itu. Bantunya bagaimana Pak? Tolonglah bantu saya dari segi, maksudnya biar saya mau kalau dia arahkan dia untuk apa tuh, untuk kedatangan putri ini, kalau diarahkan dia biar saya bisa macam menuntut lah gitu. Ada mungkin mereka pegang kan. Tapi saya bilang saya nggak sanggup Pak. Dalam mimpi aja saya tak sanggup
apalagi nyata untuk saya jalankan. Iya, iya. Dalam mimpi aja Pak, mungkin bisa bilang sama Abang, satu malam itu mungkin saya tidurnya cuma 3 atau 4 jam Oh, yang betul tidur. Lepas itu semua saya dikasih tahu, semua saya dinampakkan. Dari awal kan sejarah perangnya, itu pun dinampakkan. Dalam waktu perang tuh, saya nampak orang tuh semua perang. Pakai Belanda itu ya. iya. Saya nampak, saya berdiri, saya aja ketakutan. Saya nggak mampu, saya bilang. Tapi saya dinampakkan. Dari kan ujung pertama mereka itu dikejar dari dari belakang laut ini sampai ke darat sana, sampai ke jalan besar sana. Jadi di situ ditunjukkan sama dalam mimpi ini ditunjukkan dia keadaan ini dulu, perkampungan ini dulu. Sama rumah-rumahnya dulu pun masih kebayang sama saya. Macam mana model rumahnya. Tapi waktu itu Ibu tinggal di sini ini sendiri kan, Bu? Iya, masih rumah Awal-awalnya kami pas sendiri. buka, perkampungan ini dulu pas posisi awalnya itu apakah hutan atau seperti apa itu, Bu? Ini dibilang hutan cuma sebelah situ lagi yang hutan. sebelah sana. Ya. Iya. Kalau belah sini kan udah bekas pengambilan bauksit sama antam. Oh, gitu. Jadi tadi kan Bu kan sampai di tentang kolam ini. Pas Ibu cerita awalnya itu kan tempatnya ini kan kolamnya itu penuh gitu kan. Nah, bisa Ibu ingat itu kapan mulai kolam itu surutnya itu kapan kira-kiranya, terus ada nggak pesan lagi yang disampaikan beliau-beliau ini atau gimana, ada kejadian lagi atau gimana gitu? Ada sejak terakhir Pak Ali ini mau tahun yang Pak Ali yang penjaga kampung ini. Terakhir saya laporan sama dia bahwa saya ada mimpi hulu balang yang ada di sini dulu ada datang dalam mimpi 3 orang. Jadi dia bilang, Bu, bukan ke saya dipesanin dalam mimpi ini. Dia bilang, Bu, ini rumahmu. Ini bukan rumah saya bilang. Iya, ini rumahmu. Jadi di sekitar dengan kolam itu ada rumah panggung. Iya. Model dulu lah kayak di Penyengat itu ya. Iya. Ada 3 rumah. Dia bilang itu rumah saya. Saya bilang, enggak, saya nggak pernah buat rumah di sini. Ini rumah Ibu. Digituin. Jadi saya penasaran digituin, saya pergi jumpa Bapak ini, Pak Ali ini. Iya. Masih ada waktu itu. Jadi saya bilang, Pak, saya mimpi didatangi orang kayak gini Pak, orangnya pakai kumis gini, tebal macam orang gitu, angkatan gitu. Iya. Jadi dia bilang, coba tengok foto yang ada di atas lemari saya, katanya. Saya pandang ke atas lemari Bapak itu, memang persis foto yang 3 itu yang disimpan dia di situ, memang persis yang 3 itulah yang datang tuh. Jadi saya pun, apakah ini diperkenalkan biar tahu saya ini betul tak orang ini dulu yang tinggal di sini gitu kan. Tapi Bapak ini mengatakan ini rumahmu. Dia bilang itu tempat itu rumah saya. Dari situlah baru tak lama tempat itu surut gitu kolamnya. Tak lama lagi udah ada kejadian yang dia kasih tahu itu penghuninya itu surutnya bukan sekaligus gitu Pak. Surutnya ini gini, pas kita yang dalamkan. Dalamkan. Karena kan udah masuk kalau hujan masuk tanah dari atas. Dulu kan belum dipagar, masuk tanah dari atas masuk ke situ. Jadi seakan-akan semua tuh agak rendah gitu, nggak dalam lagi. Jadi orang tua saya datang dari kampung di sini juga. Dia bilang, tak lama itu kan orang tua saya dari kampung. Nak, Mama mimpi semalam. Di sini ada sumur loh, katanya jangan ditutup. Nggak ada kami mau nutup sumur, Mak. Coba ingat-ingat, sumurnya besar, kata mama saya. Jangan ditutup. Itu dipesan sama saya. Jangan ditutup. Iyalah,
kami usahakan jangan ditutup. Makanya kami pas kami nengok itu airnya sudah turun, kami dalamkan, kami angkat keluar tanahnya. Oh gitu. Ya. Terus itulah Ibu Ibu sekarang kan saya Belum. ada belum. Sebelum itu lagi sudah itu tak lama orang 2014 Ya. orang Singapura datang ke sini. Ya. Dia bawa laptop sekali. Ya. Di dalam laptop itu ada gambar sumur tuh. Oh. Jadi dari mana dapat Pak? Kami pun tak tahu. Ini udah diabadikan di sini kan. Oh gitu. Nah, dalam laptop itu Ya. dia tunjuk ke saya. Jadi Iya. makanya saya bilang, dia kan nyari di sini ada sumur tua. Iya. Jadi pas kita didatangi RT gitu kan, pas cerita sama bapak, oh ya berarti sumur ini Pak, memang sumur ini udah lama kata suami saya. Iya. Jadi udah itulah ditunjuk laptopnya, ini Bu, persis seperti waktu saya jumpa Pertama kali. Dari segi dia punya pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu persis sekali nggak rubah. Oh, Apakah hati saya gini, apakah dia pernah ke sini gitu? Oh, Enggak, gitu. dia tak pernah ke sini. Cuma dia bilang dia keturunan dari kerajaan yang di sini dulu. Oh gitu. Nah, makanya dia bilang gini, ibu keberatan nggak kalau saya rapikan, saya bikin ini bak keliling. Oh enggak Pak, saya malah suka, saya bilang, karena apa? Berarti kan sedikit banyak kami pun terbantu untuk kebersihannya gitu. Oh, iyalah nanti kita laksanakan. Nah, itulah tahun 2014 itu ini sama dia di pagar. Oh, jadi memang berarti awalnya pagar ini kebentuknya itu nggak ada sangkut pautnya dari bantuan ataupun dari mana, itu nggak ada. Dari pemerintah atau pribadi. dari mana, tak ada. Pribadi gitu lah. Jadi harapannya ibunya gimana Ya, ke depannya? kami mengharap sih gimana biar bisa bagus untuk selanjutnya, biar bisa di apa kan seperti bilang cagar budaya kan tuh harus diperhatikan. Iya benar. Jadi kami ini merasa terbebani juga kalau memang itu dibiarkan gitu terus kan. Iya. Nah, sudah yang awalnya aja kami belum selesai di situ sebenarnya dia 7 putri itu loh dari nama 7 bunga. 7 bunga itu disuruh tanam di situ dulu kalau dalam mimpi itu ya. Suruh tanam. Pertama saya tanam mati gitu. Karena pas panas tak ada yang yang rawat. Oke. Jadi mungkin jadi nanti kan kami mungkin nanti malam bakalan ngelakuin kayak ibaratnya komunikasi dan kita ngelakuin ya, kami mau coba-coba juga, mau cari tahu ceritanya seperti apa, lebih detailnya itu seperti apa. Kami juga pengen tahu ceritanya itu dengan cara kami sendiri. Mungkin nanti izin sama ibu jadinya kan kami sekaligus izin nanti bakalan bikin kegiatan di situ. Iya. Tempat mandinya 7 putri. Mereka sendiri yang datang Negor. Oh gitu. Putri itu sendiri. Nanti dengan adanya kemasukan. Mungkin ini ada ikatan ataupun dari sini ke Gunung Bintan, dari Gunung Bintan kalau hari-hari biasa 2 putri ini memang ada di sini sebenarnya.